Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja dan hari kalian menyenangkan. Sawadika, cancidi maka. Wah, ada apa nih? Jadi dalam video kali ini aku akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam di Thailand. Tapi sebelum masuk ke pembahasan inti, aku akan sedikit menyinggung tentang sejarah peradaban Islam secara global. Jadi, menurut Harun Nasution, sejarah peradaban Islam itu dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase klasik, pertengahan, dan modern. Namun diperinci lagi menjadi 5 fase. Nah, pada fase klasik ini terjadi sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi, yang dibagi menjadi 2, yaitu fase ekspansi tahun 650 sampai 1000 Masehi, di mana pada saat itu daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia sampai ke India belahan timur. Lalu ada fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Pada fase ini terjadi keruntuhan umat Islam dalam bidang politik. Selanjutnya ada fase pertengahan. Pada fase ini juga dibagi menjadi 2, yaitu fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Pada saat itu, desentralisasi dan disintegrasi semakin meningkat. Lalu ada fase 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. Pada fase ini, 3 kerajaan besar yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India yang memegang peranan yang cukup penting dalam perkembangan Islam mengalami keruntuhan. Kemudian, fase yang terakhir yaitu fase modern, dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Pada fase ini, umat Islam mulai sadar akan kesalahannya dan mulai bangkit kembali. Pada dewasa ini, umat Islam semakin menyebar ke seluruh bagian dunia. Banyak umat Islam yang berhasil masuk ke negara-negara yang bukan mayoritas Islam. Walaupun menjadi minoritas, tetapi pertumbuhannya semakin terlihat. Salah satunya di negara yang berada di Asia Tenggara, yaitu Thailand. Thailand adalah negara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Kepala negara Thailand adalah seorang raja, dan kepala pemerintahannya yaitu seorang Perdana Menteri. Mayoritas penduduk Thailand beragama Buddha dengan angka sekitar 94,5%, lalu ada Islam 4,29%, Kristen 1,17%, dan lainnya 0,04%. Data tersebut berdasarkan sensus di tahun 2015 dan kemungkinan sudah meningkat lagi. Mayoritas umat Islam terdapat di Provinsi Patani, Yala, Narathiwat, dan Satun sekitar 71% di kota dan 86% di desa. Sedangkan di Songkhla terdapat 19% minoritas umat Islam. Adapun penduduk yang menggunakan bahasa Melayu yang mayoritas berasal dari Provinsi Patani, Yala, dan Narathiwat. Populasi kerajaan Thailand ini didominasi oleh etnis Thai dan etnis Lao yang berjumlah 3/4 dari keseluruhan penduduk. Terdapat pula komunitas besar etnis Tionghoa yang berperan dalam bidang ekonomi. Etnis lainnya yang ada di Thailand ialah Melayu di selatan, Mon, Khmer, dan berbagai suku orang bukit. Lantas, bagaimana bisa agama Islam masuk ke negara Thailand? Hal ini tentunya berhubungan dengan beberapa teori sejarah masuknya Islam ke Asia Tenggara, yaitu ada teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Pada awal masuknya Islam ke Thailand Selatan atau Patani itu sekitar abad ke-14 sampai abad ke-17. Sumber lain menyebutkan perkiraan Islam masuk ke Thailand melalui jalur perdagangan dari Arab dan Persia sekitar 300 tahun sebelum Raja Patani memeluk Islam. Daerah tersebut sangat strategis pada zamannya. Maka dari itu, para pedagang berbondong-bondong berlabuh di Patani. Selain itu, sumber lain menyebutkan bahwa masuknya Islam ke Thailand itu melalui kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Wilayah pertama yang dimasuki Islam yaitu daerah Patani di Thailand Selatan yang berbatasan dengan Malaysia. Menurut ensiklopedia Islam, Patani awalnya berada di bawah kerajaan Buddha Intera yang dipimpin oleh Raja Payatunakpa.
Kemudian, Raja Payatunakpa menganut Islam, sehingga berganti nama menjadi Sultan Ismail Shah. Kemudian dimulailah kerajaan Islam Patani. Nah, bagaimana Raja Payatunakpa ini bisa masuk Islam? Nah, menurut Hikayat Patani, Raja Payatunakpa mengidap penyakit kulit dan saat itu sudah tidak ada dukun yang sanggup untuk mengobati penyakitnya. Lalu muncullah seorang syekh dari kampung Pasai Aceh bernama Syekh Said yang sanggup untuk mengobatinya dengan syarat apabila raja dapat sembuh dari penyakitnya, hendaklah dia memeluk agama Islam. Kemudian raja pun setuju dengan syarat itu. Setelah beberapa kali penyakitnya sembuh, raja pun akhirnya memeluk Islam pada tahun 1457 Masehi. Lalu dia mengganti nama dengan Sultan Ismail Shah, dan anaknya pun turut berganti nama menjadi Sultan Muzaffar Shah yang pada awalnya bernama Krup Paichai Paina, Siti Aisyah yang awalnya Tengku Mahachai, dan Sultan Masyur Shah yang awalnya Mahachai Pailang. Selanjutnya ada jejak-jejak peradaban Islam di Thailand. Yang pertama, Masjid Gresik di Patani. Tempat ibadah kuno di Thailand Selatan dan juga simbol sejarahnya yang penuh pergolakan sejak ribuan tahun lalu. Kedua, ada Masjid Wadi Al-Husain di Thailand Selatan yang dibangun pada tahun 1014 Hijriah, yang pada saat itu daerahnya bernama Teluk Manok. Selanjutnya ada Masjid Kruse dan pondok di Patani yang dibangun pada abad ke-17 yang didirikan pertama kali oleh Wan Hussein dan salah satu anak muridnya dari Sunan Ampel yang berasal dari Jawa. Lantas, siapakah tokoh yang turut andil dalam penyebaran Islam di Thailand? Nah, yang pertama itu ada Tengku Mahmud Majidin, merupakan seorang anak Sultan Patani terakhir. Ibundanya berasal dari Kelantan. Beliau tumbuh besar di tengah-tengah gejolak negeri Patani yang masih menjadi rebutan antara Thailand dan Inggris. Ia menjadi tokoh yang sangat populer karena dapat mengumpulkan pemuda-pemuda Melayu di luar negeri. Kemudian membentuk pasukan gerilya khusus dengan nama Force 136. Beliau pula tercatat sebagai pendiri dan pernah memimpin gerakan Melayu Patani Raya atau Gempar yang didirikan untuk membebaskan Patani. Kemudian ada beberapa ulama yang berpengaruh di Patani, di antaranya Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Zainal Abidin Al-Fatani, Syekh Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, dan lain sebagainya. Selain tokoh-tokoh tadi, ada juga beberapa lembaga atau organisasi yang turut andil dalam dinamika Islam di Thailand. Yang pertama ada lembaga ACSTF. Ialah lembaga yang turut andil dalam kegiatan reinternalisasi. Kemudian ada OKI, atau Organisasi Kerjasama Islam, yang berusaha bersikap kooperatif dengan pemerintahan Thailand untuk mencari solusi bagi Patani dan berupaya mengikut sertakan kelompok gerakan etnisitas kemelayuan dalam proses perdamaian pada tahun 2009. Selanjutnya yaitu ada juga PULO atau Patani United Liberation Organization. Thailand juga menjadi salah satu negara anggota dari Forum Silaturahmi Kemakmuran Masjid Serantau atau Forsimas dengan tujuan untuk dakwah, pendidikan, dan bina ukhuwah. Kemudian ada juga Forum Dakwah Perbatasan atau FDP, yaitu bersifat lokal dan bergerak dalam bidang dakwah. Adapun kelompok-kelompok organisasi separatis, yaitu Barisan Nasional Pembebas Patani atau BNPP. Kemudian ada BRN atau Barisan Revolusi Nasional yang secara ideologis itu bertentangan dengan BNPP. Keseharian umat Islam di Thailand. Umat Islam di Thailand menjadi kaum minoritas walaupun menyandang sebagai agama terbesar kedua setelah agama Buddha. Namun jika dibandingkan dengan angka, ya sangat jauh berbeda. Penganut agama Islam hanya sekitar 5%, sedangkan penganut agama Buddha mencapai 80%. Tentunya hal ini sangat berpengaruh kepada keseharian umat Islam di sana. Banyak derita yang dialami yang disebabkan oleh pembatasan ruang gerak mereka untuk mendapatkan hak-haknya dalam bidang ekonomi, politik, dan tentunya keagamaan. Hal ini menyebabkan keinginan untuk memisahkan diri dan kemerdekaan. Perdamaian Aceh atau Gerakan Aceh Merdeka telah menjadi model upaya perdamaian dan rekonsiliasi di Thailand Selatan. Dalam kesehariannya, umat muslim mendapatkan julukan yang kurang pantas, yaitu keik atau kaek, yang artinya orang luar atau pendatang atau orang yang datang untuk menumpang. Tentunya muslim di sana menolak julukan ini, karena mereka merasa lebih awal datang sebelum orang-orang Buddha Thailand berdatangan.
Namun, beberapa tahun terakhir, hubungan antara kerajaan Thai dengan umat muslim semakin membaik. Hal ini ditandai dengan putra mahkota yang kini sering berkunjung ke provinsi perbatasan dengan Malaysia, di mana disitulah umat muslim ada. Lalu dibangunnya jalan, gedung sekolah, dan lain sebagainya. Walaupun sudah membaik, umat muslim di sana belum bisa menghilangkan trauma yang dialami akibat dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah di masa lalu. Hingga saat ini pula mereka berjuang untuk mempertahankan identitas dan keyakinannya. Ada beberapa problematika yang dialami oleh umat muslim di Thailand. Yang pertama yaitu kawasan di mana tempat mayoritas muslim berada dengan basis masyarakat Melayu muslim adalah tempat dengan konflik agama serta persengketaan wilayah yang disebabkan oleh ras dan agama yang berkepanjangan. Konflik ini dimulai sejak diserahkannya wilayah utara Melayu oleh pemerintah kolonial Inggris kepada Kerajaan Siam atau yang sekarang Thailand. Pada saat itu dibuat Traktat Anglosial yang merebut hak-hak serta martabat muslim di Patani. Akibatnya muncullah aksi-aksi perlawanan yang dianggap oleh pemerintah sebagai gerakan separatisme. Hingga saat itu dilakukan darurat militer di wilayah tersebut. Selain itu, perbedaan yang sangat signifikan terlihat dengan jelas jika membandingkan kondisi umat Islam di Thailand dengan negara tetanggannya yaitu Malaysia. Di Malaysia, hampir semua sarana dakwah seperti masjid-masjid disediakan oleh pemerintah. Kemudian imam, khotib, bilal, dan pengurus-pengurus masjid sudah digaji langsung oleh pemerintah. Tentunya sudah disediakan juga waktu di mana dakwah Islam bisa tersampaikan melalui TV dan radio di setiap malamnya. Pemerintah Thailand menerapkan asimilasi budaya yang tentunya mengekang kebebasan hidup masyarakat umat muslim. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menjadikan Thai Buddha sebagai identitas dan kebudayaan tunggal negara. Hal ini tentunya menyebabkan kultur shock bagi umat muslim karena mereka harus merubah drastis gaya hidupnya yang tentunya sangat berbanding terbalik dengan sebelumnya. Hal ini tentunya menyebabkan kultur shock bagi umat muslim karena mereka harus merubah drastis gaya hidupnya yang tentunya sangat berbanding terbalik dengan sebelumnya. Terlebih dalam penerapannya disertai dengan paksaan dan ancaman dari pemerintah. Tentunya hal ini menyebabkan dampak psikologis bagi masyarakat muslim di sana dalam kurun waktu yang berkepanjangan. Problematika lainnya yaitu disebabkan oleh pertentangan antara kelompok agama radikal. Mengingat Thailand pun memiliki kemajemukan dalam agama dan tingkatan pemahamannya pun berbeda-beda. Ada yang paling sederhana hingga yang berpaham radikal, sehingga begitu sensitif dengan agama lainnya. Sekian video dari aku, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada sedikit bahasan yang kurang tepat, boleh dibenerin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, subscribe, dan share to your friends. Bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.